Cuma Puan Maharani ini kan berbeda gitu ya. Puan Maharani ini bukan ketua umum partai gitu ya. Kalau Caimin, Airlangga kan ketum. Nah Puan ini apa gitu? Ketua DPR RI. Kan nggak ada kewajiban bagi dia untuk pasang baliho sebenarnya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sudah terlanjur nyaman dengan ucapan selamat malam. Kemarin saya bikin video tanpa ucapan selamat malam, ditanya banyak orang. Mana nih mas mantan, ucapan selamat malamnya? Udah kayak candu sekali kalian gitu ya. Tapi ya mungkin semacam itulah perasaan politisi di Indonesia hari ini gitu. Telanjur nyaman dengan komunikasi baliho. Jadi apapun masalahmu, berapapun elektabilitasmu, selesaikan dengan pasang baliho. Makanya muncul balihonya Puan Maharani, Caimin, Airlangga Hartarto, dan juga isinya nggak jelas gitu. Kepak saya kebinekaan apa ini? Kita nggak paham itu maksudnya apa gitu ya. Cuma soal baliho ini saya paham lah. Ketika tahun 2016 saya punya pengalaman gitu, dipanggil, ditelepon oleh salah seorang konsultan politik di Indonesia, lagi branding partai dan tokoh. Lalu ditanya saya, Mas Alif kapan ke Jakarta? Mungkin ada yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Kalau sudah ada bahasa kayak gini, wah saya senang banget lah. Tapi setelah sampai di Jakarta, lalu diskusi panjang lebar, dijelaskan visi misi dan tujuannya, disebutkan nama tokoh dan partainya, wah saya nggak setuju gitu. Terus terang saya nggak setuju karena saya bilang, buat apa Anda pasang baliho di mana-mana, besar, mahal, nggak ada gunanya, nggak dampaknya kepada masyarakat tuh apa, kan nggak ada. Kenapa nggak dikasih ke nelayan, petani, UMKM, pedagang kaki lima yang jelas manfaatnya? Kalau mereka ini sudah disentuh secara emosinya, diberi manfaat, diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau usahanya gitu, itu pasti mereka akan loyal kok gitu. Ketika pemilu datang, nggak usah disuruh orang ini, nggak usah dikasih sembako, udah pasti milih kamu kataku. Dan ini ada buktinya di desa saya, di tempat tanah kelahiran saya, di kota saya gitu. Ini ada anggota DPR RI selalu terpilih dan nggak pernah ada balihonya, nggak pernah ada sembakonya gitu ketika pemilu. Tapi dia di hari-hari biasa, di tengah bukan kampanye, dia datang ke daerah-daerah, ke desa-desa. Terus di desa saya ada ceritanya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu tapi masih melekat di benak masyarakat gitu. Ada orang datang minta sumur, dikasih, langsung cash, ini besok bangun. Ada orang minta genset, dibeliin. Ya udah kamu, supir saya berangkat beli genset. Cuma gara-gara itu masyarakat yang nggak dapat pun ikut seneng dan loyal sama dia gitu. Jadi ketika pemilu datang nggak usah disuruh, udah pasti menang orang ini gitu. Tapi ketika saya sampaikan cerita ini kepada konsultan politik yang ada di Jakarta itu, dia nggak mau terima itu. Oh nggak bisa Mas Alif, menurut data. Kalau udah menurut data kita susah untuk bantah gitu ya. Katanya ketika baliho dipajang di sebuah kota itu selalu disusul dengan survei elektabilitas. Selama berpuluh tahun itu selalu dampaknya positif, selalu ada korelasinya kata dia. Jadi saya juga akhirnya belakangan menerima itu. Ketika tahun 2019 itu ada fakta politik yang susah dibantah memang gitu. Ketika muncul PSI yang partai anak muda, partai milenial yang mengandalkan sosial media katanya. Tapi fakta di lapangannya, baliho Grace Natali, baliho PSI jauh lebih banyak dari semua partai politik yang ada di Indonesia. Jauh lebih banyak. Ya itulah fakta terlanjur nyaman dengan komunikasi baliho gitu. Cuma Puan Maharani ini kan berbeda gitu ya. Puan Maharani ini bukan ketua umum partai gitu ya. Kalau Caimin, Airlangga kan ketum. Nah Puan ini apa gitu? Ketua DPR RI. Kan nggak ada kewajiban bagi dia untuk pasang baliho sebenarnya gitu. Tujuannya apa orang ini? Itu kan menarik untuk kita ulas gitu. Tapi sebelum itu saya tahu kenapa politisi kita itu pasang baliho sekarang. Karena pada bulan Mei 2021, beberapa bulan yang lalu, ketika saya ketemu dengan Pak Jokowi dan ngobrol gitu, Pak Jokowi sempat bahas soal ini. Resesi Indonesia akan keluar dari resesi dan kita akan tumbuh 7%. Ekonomi kita akan positif, kata Pak Jokowi.
Nah, data ini nampaknya dan pastinya juga diketahui oleh Airlangga, Puan Maharani, Caimin, dan yang lain-lain gitu. Lalu beranggapan bahwa bulan ini kita sudah baik-baik saja, ekonomi masyarakat sudah bagus, maka mereka nggak punya rasa bersalah untuk pasang baliho. Gitu. Ya mereka cuma baca data, nggak lihat lapangan gitu. Padahal faktanya di lapangan, ekonomi masyarakat itu belum semuanya terdampak positif. Masih ada pendapatannya yang masih Senin Kemis gitu. Masih belum jelas, masih harus puasa. Sering-sering puasa gitu masyarakat kita. Menyedihkan sekali. Tapi politisi kita, orang-orang yang nggak pernah belusukan, yang nggak tahu kondisi masyarakat, ya udah pasang baliho gitu. Karena sudah terlanjur nyaman dengan komunikasi politik gitu ya. Itu cara mereka untuk bertahan di dunia politik mungkin. Cuma Puan ini kan apa sih tujuannya gitu. Setelah saya renungkan gitu, nampaknya ada pola yang sama seperti AHY gitu. Nampaknya gitu ya. AHY ini kan pasang baliho di tahun 2018. Dia tujuannya jadi capres. Kalau nggak bisa cawapres lah. Nggak bisa lagi ketua umum. Nah itu yang dia dapatkan tahun 2020. Nah sama, PDIP juga sama nih. Bu Mega ini kan sedang berkali-kali sudah mengatakan ingin menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain. Lalu kemudian ada Pilpres 2024. Nah, Puan Maharani ya mungkin mau jadi capres. Kalau nggak jadi cawapres lah. Nggak jadi lagi, ya udah ketua umum aja gitu ya. Tapi bedanya antara Demokrat dan PDIP, ini ada dua anak yang juga sama-sama punya pola yang berbeda gitu. Yang sama, AHY itu kan anak baru, sementara Ibas itu berpengalaman sekali di politik. Tapi yang jadi ketua umum malah AHY. Nah, Puan Maharani juga sama nih. Udah jadi Menko, jadi ketua DPR RI, tapi elektabilitasnya nggak naik-naik gitu ya. Sementara di sisi lain, ada anak Bu Mega yang selalu berada di belakang layar gitu, nggak pernah tampil, nggak pernah punya jabatan di pemerintahan. Jangan-jangan malah dia yang jadi ketua gitu. Ya kita nggak tahu lah, ini kita tunggu dulu. Tapi pada intinya respon politisi terhadap masalah masyarakat itu nggak nyambung gitu. Masyarakat kita lagi ada masalah ekonomi, kita lagi krisis soal makanan gitu ya. Yang mestinya mereka bagikan kan sembako gitu, bukan baliho. Ini malah kebalik. Jadi sembako itu seolah-olah hanya serangan fajar yang efektif ketika mau pemilihan gitu. Padahal kalau dia bagikan sekarang, efektif juga mestinya gitu. Ya mungkin begitulah para politisi kita gitu ya. Punya logika yang berbeda dengan kita gitu. Itu sama seperti ketika ada kasus keluarga Akiditio. Ketika menyumbangkan 2 triliun lalu kemudian ada masalah di pencairan dana. Dan kita nggak tahu. Sebagian orang bilang itu hoax, ada prank dan seterusnya. Tapi bagi saya, kita belum tahu kebenarannya. Bisa jadi uangnya memang ada dan itu susah dicairkan. Bisa jadi emang nggak ada. Nah kalau nggak ada ini, berarti yang memberi informasi kepada keluarga Akiditio ini adalah penipu. Dan orang ini harus diusut dan ditangkap gitu. Itu harus dilakukan oleh pemerintah dan Polri kalau mau melihat apakah ini hoax atau enggak. Tapi namanya sampai sekarang itu nggak ada. Tapi itu nggak penting lah, nggak terlalu penting karena mungkin perlu pekerjaan yang lama dan belum tentu ada hasilnya gitu ya. Tapi respon politisi kita, oposisi kita ketika ada kasus semacam ini, ketawa. Ketawa aja gitu. Ngejekin, ketawa aja dan nggak ada gunanya gitu. Apa gunanya Anda ketawa? Bangga dengan penipuan ini? Karena enggak gitu ya. Dan itu belum tentu penipuan. Tapi di sisi lain, tiba-tiba muncul pengusaha-pengusaha Tionghoa kasih bantuan lewat Kapolda ini. Ada bantuan 2 miliar di Palembang. Kemudian kemarin Sido muncul kasih bantuan 500 juta ke Kapolda Sumatera Selatan ini. Dan alasannya luar biasa. Ada 2 alasan dia. Pertama, dia ingin mengobati rasa kecewa masyarakat. Ini jelas nggak terpikirkan oleh kita gitu. Kalau kita sih mau dikasih sumbangan ya alhamdulillah gitu ya. Nggak dikasih ya sudahlah, gimana lagi, kan bukan tanggung jawab dia gitu ya. Tapi ini terpikirkan oleh pengusaha kita. Kemudian yang kedua, dia mau meyakinkan masyarakat bahwa dia masih percaya terhadap Polri, dia masih percaya terhadap institusi ini yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan bantuan atau menyalurkannya lebih cepat dari institusi apapun. Itu kan luar biasa gitu. Untuk satu masalah ini kan sebenarnya Kapoldanya malu gitu ya. Institusi Polri ini ya malu gara-gara kasus ini. Tiba-tiba ada pengusaha merespon dengan pernyataan yang luar biasa, solutif sekali ini, menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, politisi kita cuma ketawa.
Tapi gara-gara kasus ini, saya jadi cari tahu soal sepak terjang Sido Muncul. Ternyata di tahun lalu dia sudah menyumbangkan 15 miliar. Sebelum ini, sebelum ke Kapolda Sumatera Selatan, dia juga sudah sumbangkan 2 miliar bersama pengusaha peduli NKRI. Dan di situ ternyata ada begitu banyak perusahaan-perusahaan seperti Jarum, Astra, Indofood, kemudian Agung Sedayu, dan termasuk Sido Muncul gitu, macam-macam. Dan mereka sejak tahun lalu, tahun 2020, sudah mengumpulkan 600 miliar sumbangan. 1080 rumah sakit di Jabotabek sudah dikirimi ventilator, obat, dan seluruh kebutuhan rumah sakit. Itu luar biasa gitu. Tapi politisi kita apa? Politisi kita pasang baliho. Padahal ya, seandainya para politisi kita ini menggunakan uang dari baliho ini untuk disumbangkan, itu kan juga nilainya miliaran gitu ya. Untuk disumbangkan dan kemudian dikasih langsung kepada masyarakat, itu pasti dampaknya jauh lebih baik gitu. Tapi karena mungkin pola pikirnya berbeda, para politisi kita ketika melihat Indonesia sudah tidak resesi, ya udah kita bisa berpolitik lagi gitu. Sementara para pengusaha ketika melihat pertumbuhan ekonomi sudah 7%, sudah positif 3%, mereka semakin yakin dengan pendapatan yang lebih banyak, justru mereka keluarkan lebih banyak lagi. Karena mereka ingin kondisi agar secepat mungkin normal. Ini kan berbeda pemahaman gitu. Bayangkan kalau para pengusaha ini, itu kan jumlah aset mereka nggak sampai ribuan triliun kayak APBN gitu ya. Bayangkan mereka bisa mengelola APBN, menjadi presiden, menteri, atau kepala daerah gitu ya. Pasti solusi terhadap masalah pandemi dan ekonomi di Indonesia ini jauh lebih logis daripada pasang baliho, jauh lebih logis dari pasang pocong-pocongan di setiap sudut kota. Tapi nampaknya para pengusaha kita itu nggak tertarik untuk masuk ke politik gitu. Mereka lebih tertarik untuk jualan aja. Jadinya kepala daerah kita, calon presiden kita, isinya cuma orang-orang yang nggak punya pemahaman dan nggak punya solusi atas segala permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ya ini masalahnya gitu. Ada masalah Akiditio ditertawakan, ada masalah pandemi pasang pocong, apa gitu. Saya membayangkan andai calon presiden kita itu dari Jarum Group, dari Khairul Tanjung, atau siapa, Datuk Sri Tahir, atau siapa gitu. Mungkin Indonesia kita nih akan jauh lebih baik ke depannya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan seperti yang ada sekarang ini gitu. Cuma ya nggak tahu lah, pilihan orang beda-beda. Tapi pada intinya saya ucapkan terima kasih kepada Sido Muncul, Jarum Group, Astra, kepada Agung Sedayu, Indofood, Dua Kelinci, dan seluruh perusahaan yang sudah berkontribusi dalam forum pengusaha peduli NKRI. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tanpa baliho, tanpa keluar-keluar, kalian sudah memberikan bukti nyata kepada Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.